mari kita lihat tentang pekabaran yang membawa kita keluar dari kegelapan kepada terang dari kitab Daniel. Dan disinilah kita akan mempelajari kesetiaan di tengah-tengah ketidaksetiaan. Kita dapat berada di kegelapan malam seperti seakan-akan begitu tidak ada yang dapat kita lihat. Tetapi seperti lagu yang tadi dibawakan oleh alumni daripada mahasiswa-mahasiswi UNAI, you were there, Allah ada di kegelapan malam tersebut. Untuk memberikan kekuatan pada kita, untuk membawa kita keluar dari kegelapan tersebut. Mari kita bersatu dalam doa. Bawa dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian yang ada online team dan semua yang sudah berada di gereja pada saat ini dan saudara-saudara lainnya yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak, pada hari Sabat ini kita bersyukur dapat berbakti dan kita akan memulaikan satu seri kembali, satu pekabaran yang kita akan bahas, kita akan diskusikan atau kita akan pelajari bersama dari dalam kitab Daniel. Ya. Dan pada Sabat ini kita akan membahas dengan satu judul, kesetiaan di tengah ketidaksetiaan. Satu seri pekabaran kitab Daniel bagian yang pertama. Nah, kalau kita membaca tentang kitab Daniel, kita sudah langsung dapat berpikir siapa yang setia, ya? Siapa kira-kira yang setia di sini? Ya, pendeta muda tulus, ya. Daniel dan sahabat-sahabatnya. Ya, saya senang sekali pendeta muda tulus tidak suka menyebutkan apa. Dia selalu menyebutkan Daniel, Hanania, Misael dan apa? Azaria. Dia tidak menyebutkan Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, ya. Betul sekali, ya. Jadi kita lihat ada yang setia di tengah-tengah ketidaksetiaan. Siapa yang tidak setia di sini? Siapa yang tidak setia di sini? Ya. Orang-orang Babylon, well, mereka bukan umat-umat Tuhan. Ya. Nanti kita akan pelajari siapa yang tidak setia. Jadi kita akan membahas tentang kesetiaan di tengah-tengah ketidaksetiaan. Allah ingin agar supaya kita selalu dapat memperoleh apa? Kekuatan dan terang. Kitab Daniel itu dimulaikan pada saat seakan-akan umat-umat Tuhan itu dalam keadaan kalah. Mereka dibawa ke dalam satu penawanan di Babel. Ya. Dan kalah, dengan kata lain seakan-akan tidak ada harapan, tidak ada terang yang akan menuntun mereka. Tidak mereka melihat yang awan dan tiang api seperti orang-orang yang dari Mesir dibawa keluar. Mereka baru masuk ke dalam satu penawanan di Babel. Dalam keadaan gelap. Tapi puji Tuhan, kita selalu mendengar kata apa ya? Seperti 2 Petrus 1 ayat 19. 2 Petrus 1 ayat 19 katakan apa? Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Bintang timur yang bersinar di dalam. Kita selalu rindu untuk melihat apa ya? Pelita yang bercahaya supaya kita tahu di mana jalan keluar kita dari tempat yang gelap ini. Ya. Sampai kita dapat melihat sampai fajar menyingsing dan bintang timur sana katakan terbit dalam hatimu. Jemaat Fisdak, kita sudah hampir keluar dari terowong ini ya, pada bulan Juni ini. Kita akan bahas di jemaat ya, bagaimana secara mendetail. Tapi Alleganis Conference sudah mengizinkan kita untuk kembali berbakti. Jadi puji Tuhan, mudah-mudahan permulaan bulan Juni, kita semua sudah dapat apa? Berbakti. Kenapa saya katakan kita semua? Karena gereja ini kapasitasnya 120-an orang dan kita menurut peraturan pemerintah setengah atau 50%. Saya percaya sudah apa ya? Sudah boleh. Anggota Jemaat Fisdak kurang lebih 60 orang sudah bisa berbakti bersama-sama ya. Bahkan CDC minggu ini sudah memberikan satu pengumuman yang cukup mengejutkan. Kalau Anda sudah divaksinasi, Anda di dalam gedung ataupun khususnya di luar, dalam gedung sekalipun Anda tidak perlu lagi pakai masker. Ya walaupun tentu saja nanti kita akan tetap menjaga dan menurut walaupun CDC sudah katakan demikian, tapi Alleganis Conference tetap mewajibkan kita untuk tetap memakai masker. Tapi puji Tuhan, kita sudah melihat pelita ya, ataupun terang di balik di balik tempat yang kegelapan
ini ya. Nah, kata di balik habis gelap terbitlah terang ya, pelita yang bercahaya di tempat gelap, mungkin kita sangat familiar di Indonesia. Kita suka sekali untuk melihat adanya apa ya? Terang di balik kegelapan. Ya, Indonesia kenal dengan apa ya? Dari buku Habis Gelap Terbitlah Terang dari R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini, dari bahasa Belandanya Door Duisternis toch licht, artinya from darkness into light. Habis gelap terbitlah terang. Kenapa? Karena di zaman Kartini wanita tidak apa? Tidak boleh sekolah. Wanita harus diatur untuk kawinnya. Dan Raden Ajeng Kartini saja dia adalah istri keempat. Dia adalah menjadi istri keempat dari seorang pria. Ya. Istri keempat seorang pria. Jadi dia berjuang, dia bergumul. Kenapa harus begini kehidupan seorang wanita? Dan dia membawa wanita Indonesia untuk keluar dari apa? Dari kegelapan. Ya. Walaupun dia harus mati muda umur 25 tahun. Tapi the point is, ya, dia katakan bahwa emansipasi wanita itulah yang telah membawa wanita Indonesia keluar dari kegelapan. Bagaimana dengan kita saat ini? Dalam kegelapan kita di kehidupan dunia pada saat ini. Apa yang dapat membawa kita keluar dari masalah-masalah krisis yang masih terus apa? Bergumul, masih ada ketakutan. Anda sekalipun saat ini, kalau Anda adalah warga negara Amerika, Anda tidak bisa pulang ke Indonesia. Tidak bisa bertemu dengan orang, keluarga yang berduka dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan sudah menyatakan dari kita sudah baca ya, bahwa kita akan melihat pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Apa pelita tersebut? Pelita tersebut adalah firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Ya, firman yang disampaikan oleh para nabi. Firman Tuhan. Kemarin saya ada seorang yang memberi di Facebooknya saya tertarik karena dia ditaruh, dicantumkan, wah ini ada satu lagu yang menghujat Alkitab. Saya jadi tertarik, bagaimana lagu? Ini lagu orang Kristen, saudara. Tapi di lagu tersebut dikatakan jangan lagi kita percaya Alkitab. Kita harus percaya tindakan Roh Kudus yang sekarang menuntun gereja untuk melihat terang yang lebih baik. Jadi jangan lagi percaya Alkitab. Alkitab itu mengukung perkembangan Roh Kudus ataupun usaha-usaha pekerjaan Roh Kudus. Saya bilang, wah hebat sekali nih ya. Jadi mereka lebih percaya apa? Ini apa yang gereja katakan melalui apa yang Roh Kudus katakan kepada gereja, itu lebih penting daripada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Saya ngeri sekali waktu saya dengar lagu tersebut. Saya tidak mau cantumkan di sini supaya saya tidak mau Anda salah dengan masalah tersebut. Tapi di sini kita lihat kekuatan kita itu, saudara-saudara, tidak ada dari apa yang dikatakan oleh gereja, apa yang dirubah oleh gereja, ataupun dibuat oleh tradisi-tradisi gereja. Tetapi firman Tuhan, ya, inilah kekuatan kita. Dan pada saat ini, hari Sabat ini kita akan melihat bagaimana kekuatan firman Tuhan itu dapat kita miliki pada saat ini. Pada saat kita di sini katakan apa? Firman yang telah disampaikan oleh para nabi, bahasa Inggrisnya the prophetic message. Pekabaran apa? Nabi atau pekabaran nubuatan. Pekabaran nubuatan. Nah, kalau kita berpikir tentang nubuatan, saya sudah sempat bahas waktu lalu ya. Dari kitab Wahyu, seringkali dikatakan itulah salah satu nubuatan di perjanjian Nubuatan di perjanjian baru. Bagaimana di perjanjian lama? Nah, tentunya kita langsung tahu ya. Wah, ini pendeta, pasti itu adalah buku apa? Buku Daniel. Oke, mari kita lihat tentang pekabaran yang membawa kita keluar dari kegelapan kepada terang dari kitab Daniel. Nah, pada saat kita membahas tentang kitab Daniel, maka yang sering kali orang tanya, waduh puji Tuhan pendeta akan mulai bahas ini. Apa kira-kira tanda-tanda menjelang akhir dunia? Apa itu? Berikutnya, pendeta pasti akan bicara tentang kapan tanda-tanda itu akan dipenuhi. Nah ini memang fokus manusia ya. Begitu kita berbicara tentang nubuatan, waduh kita langsung mulai mencoba untuk melihat mana chart ya. Chart-chart mana yang kita harus pelajari, harus kita hafal. Ini akan terjadi. Kapan ini terjadi? Apa yang terjadi? Kapan dia terjadi? Dan itu seperti murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus dalam Matius 24 ayat 3. Murid-murid ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-murid kepadanya untuk bercakap-cakap. Dan kata mereka, ini katakan murid-murid, katakan kepada kami. Murid-murid berkata kepada Yesus ya, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Bila manakah? Kapankah itu akan terjadi? Dan kedua, apakah tanda kedatanganmu
dan tanda kesudahan dunia. Fokus manusia itu umumnya kepada apa? What and when. Apa yang akan terjadi? Pendeta, nanti sesudah pandemik ini apa yang akan terjadi? 5 tahun depan apa yang akan terjadi? Atau kalaupun Anda belum tahu 5 tahun depan, kira-kira kapan itu akan terjadi, pendeta? Kapan chip-chip itu masuk ke tangan kita atau ke dahi kita dan lain sebagainya. Itu fokus kita ya. Yesus dapat jawab, oh Yesus bicara, oh ini tanda-tandanya. Ya. Tanda-tanda menjelang kedatanganku, ya gempa bumi dan lain sebagainya. Yesus sebut itu semua. Tapi coba Anda lihat mayoritas mayoritas daripada Fatsal 24 dari kitab Matius. Mayoritas itu bukan bicara tentang apa dan kapan. Tetapi bagaimana cara kita mempersiapkan diri menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan tidak heran, seluruh Matius Fatsal 24 disambung ke Matius Fatsal 25 tentang apa juga? Tentang 10 anak darah, 5 yang pintar, 5 yang bodoh. Semua itu berfokus tentang bukannya what and when, but how do we prepare? Bagaimana caranya kita mempersiapkan diri kita menghadapi krisis-krisis, kegelapan-kegelapan yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus. Dan kitab Daniel itu juga bukan hanya berisi tentang what and when, but how. Bagaimana caranya? Ya, itu lebih penting bagi saya. Itu lebih penting bagi Daniel. Itu lebih penting bagi Yesus untuk berbicara bagaimana caranya saudara dan saya dapat dituntun dari dunia yang gelap ini kepada terang. Dan disinilah kita akan mempelajari kesetiaan di tengah-tengah ketidaksetiaan. Bagaimana kita tetap apa? Setia. Supaya begitu Yesus datang, supaya waktu kerajaan batu, nanti kita akan pelajari dari Daniel 2, datang, kita sudah siap masuk dalam kerajaan tersebut. Dan menjelang kedatangan Yesus, kita akan melihat begitu banyak krisis-krisis yang akan terjadi. Dan itu sudah dapat kita pelajari dari kitab Daniel. Apa krisisnya? Yang pertama, krisis yang terjadi di masa atau di zaman Nabi Daniel dan juga dapat menjadi satu pelajaran bagi kita adalah krisis teologis. Ya, krisis teologis. Pada saat kita berteologi, kita berbicara tentang Allah. Ya, maka Daniel membahas tentang apa? Krisis tentang Allah. Apa krisisnya? Daniel 1 ayat 1 sampai 2 katakan, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda. Yoyakim, nanti saya akan lihat ada Yoyakin. Beda, itu ayah daripada Yoyakim adalah Yoyakin. Ya. Raja Yehuda datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Sepertinya ya, tidak ada perkataan yang diucapkan oleh Nebukadnezar. Tidak ada perkataan teologis, pernyataan teologis yang dikatakan oleh Nebukadnezar. Tetapi ada tindakan teologis yang dilakukan oleh Nebukadnezar. Tindakan teologisnya apa ini? Apa tindakan teologis yang kita sering dengar ya? Apa ya? Action speaks louder than words. Apa yang louder di sini? Wah, dikatakan apa ya? Dikatakan bahwa apa ya? Dan sebagian dari perkakas-perkakas rumah Allah dibawa ke dalam tangannya. Jadi apa representasi daripada Allah? Apa yang merupakan wujud simbol-simbol kealahan dia kuasai. Ya, Tuhan tidak ada apa-apanya. Tuhan tidak ada apa-apa. Ini Tuhan itu ada di tangan saya. Dan dia katakan apa? Dan perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Jadi Allahnya orang Israel di tangan saya. Allahnya orang Israel saya simpan. Seperti apa? Perbendaraan apa? Perbendaharaan dewa-dewa lainnya yang dia sudah apa? Dia sudah kuasai dengan kata lain. Ya. Tetapi puji Tuhan ya. Di tengah-tengah kegelapan ini ada terangnya. Apa terang yang Daniel bisa tunjukkan kepada saudara dan saya di sini? Dari Daniel 1 ayat 1 dan 2. Ya.
Kita bisa melihat satu pelita kecil. Bukan kecil, sebenarnya besar sekali nih saudara ya. Apa itu? Yaitu satu kata apa? Tuhan menyerahkan Yoyakim. Itu bukan usaha daripada siapa. Bukan usaha Nebukadnezar. Tuhan yang apa? Menyerahkan Yoyakim. Tuhan, tanpa persetujuan Tuhan, tidak mungkin Yoyakim itu apa? Kalah. Tidak mungkin berkakas-berkakas rumah Tuhan itu apa? Dibawa. Tuhan serahkan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang kontrol. Dan kalau kita lihat nubuatan-nubuatan tentang apa yang akan Babel lakukan di dalam kitab Yesaya, atau Anda melihat konteks dari kitab Raja-Raja, ya, Anda dan dua Tawarik, dua Raja-Raja, Anda akan dapati bahwa semuanya ini sudah Tuhan apa? Tuhan yang atur sampai kepada apa? Penawanan di Babel. Yeremia saja teriak-teriak, wah serahkan dirimu untuk apa? Ditawan di Babel lebih bagus daripada kamu mau tinggal di Yerusalem. Jadi Tuhan yang kontrol, ada terang. Ya, ada terang di situ. God gave, Tuhan menyerahkan. Itu krisis yang pertama. Di dalam keadaan di dunia ini. Seringkali kita melihat umat-umat Tuhan. Ya, kita kayaknya berada dalam apa? Dalam kegelapan. Ya. Orang-orang lain yang menyembah ilah-ilah, menyembah dewa-dewa, menyembah uang, menyembah duniawi. Kenapa mereka lebih makmur? Kita umat-umat Tuhan kok menderita? Sehingga ada krisis teologis. Tuhan, engkau di mana? Di mana engkau Tuhan? Mana kuasamu? Mana kehebatanmu? Tuhan, kita sudah berdoa. Ada orang berkata kepada saya, pendeta, saya sudah berdoa tapi Tuhan tidak jawab. Ada krisis teologis pada saat kita berada di dalam kegelapan. Yang kedua, krisis apa? Yang kedua adalah krisis kebudayaan. Yang kedua adalah krisis kebudayaan. Daniel 1 ayat 3 dan 4, dua ayat berikutnya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel. Ya, membawa beberapa, artinya bukan hanya satu. Beberapa ya, banyak. Yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela. Yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak. Wah, ini hebat sekali, ini penting sekali Anda tahu. Yang raja pilih yang dianggap sudah berpengetahuan banyak. Bukan orang bodoh-bodoh yang mau mau diajar, tidak. Berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang asing. Ini orang-orang yang sudah terpelajar, tapi ayat ini katakan, raja mau supaya mereka diajar. Apa artinya? Apa krisis kebudayaan di sini? Orang-orang sudah terpelajar ini, tapi masih mau diajar oleh raja. Artinya raja katakan, kebudayaanmu, pendidikanmu masih cetek, masih kecil. Apa yang akan kami ajarkan kepadamu lebih superior dari apa yang kamu ketahui. Kami memiliki pengetahuan yang lebih, tulisan bahasa kami itu lebih superior. Lebih superior. Wow. Jadi orang-orang yang sudah terpelajar, tapi masih bukan kurang ajar, tapi masih harus perlu lebih diajar, dengan kata lain. Masih harus lebih perlu diajar, karena kebudayaan mereka masih dianggap inferior. Kenapa? Lihat, kami yang menang kan? Kami yang menang. Kami yang lebih. Ayat 5 dan 6. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari. Dari santapan raja, dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Tadi itu dari segi kebudayaan, dari segi apa? Pendidikan. Dari segi pengetahuan kebudayaan dan lain sebagainya. Tetapi sekarang ini dari segi apa ya? Makanan mereka. Dengan kata lain, makanan itu adalah apa ya? Salah satu manifestasi daripada kebudayaan. Ya. Manifestasi daripada kebudayaan. Waktu masih di Indonesia, ya, atau istri saya juga waktu masih di Filipina, ya. Pada saat buka-buka majalah dari Amerika, waduh,
rindu sekali makan apa? Makan makanan Amerika. Waktu McDonald baru dibuka di Indonesia, waduh antrian orang Amerika. Kenapa? Kenapa? Karena ini dianggap ini budaya apa? Budaya maju. Budaya maju. Standard American Diet. Tapi ya istilahnya Standard American Diet kalau diakronim jadi apa itu? SAD. S-A-D. SAD. Bahasa Inggris SAD artinya apa? Menyedihkan. Ya. Menyedihkan. Tapi itu yang terjadi. Jadi mereka harus apa? Ditetapkan mereka pelabur. Kata pelabur itu artinya bekal. Dibekalkan, di provision. Ya. Dan ini dari segi apa? Kebudayaan semua. Pendidikan, makanan, semua harus di-purge. Harus dirubah semua. Kenapa? Karena kalian punya pendidikan, kalian punya makanan, kalian punya kebudayaan itu rendah. Ya. Di antara mereka itu adalah Daniel, Hananya, Misael, dan apa? Azaria. 3 tahun harus dididik. 3 tahun harus apa? Dilatih. Lalu kemudian apa? Supaya mereka bekerja bagi raja. Entah di Babylon atau pada saat mereka kembali untuk menjadi puppet leaders in their places. Untuk menjadi apa? Boneka. Pemimpin-pemimpin boneka di tempat mereka. Tetapi yang penting mereka harus dilatih, dididik untuk menjadi terikat dengan apa? Dengan kebudayaan atau cara hidup Babylon. Kata dididik di sini adalah kata dari bahasa Ibraninya adalah gadal, ya, yang berarti grow up, become great. Jadi sudah belum great mereka itu. Tapi dari kata Aramaik, gadal ini artinya twist, twine, a cord to become strong. Jadi mereka belum sempurna, belum kuat. Seperti apa? Tali yang harus apa? Diikat-ikat. Jadi dididik artinya mereka harus apa? Dibuat supaya kuat. Dengan cara hidup Babylon. Diikat dengan kebudayaan Babylon. Diikat dengan kebudayaan Babylon. Nah, kenapa saya katakan ini bagaimana dengan identitas kita ya? Nanti kita akan ulangi lagi, tapi poinnya adalah seringkali Anda lihat bagaimana orang-orang dunia kadang-kadang melihat umat-umat Tuhan, aduh kasihan. Ya, nggak bisa makan ini, nggak bisa bikin ini. Apa letu hidup? Mau bagaimana letu hidup? Kasihan, itu kasihan orang Advent. Seringkali ada yang bilang gitu ya, kasihan sekali. Tidak bisa menikmati hidup. Kuno lah. Kuno, sok suci atau lain sebagainya. Tidak bisa. Mari ikut orang. Mari ikut kita. Mari ikut cara. Jadi kebudayaan yang apa? Berbeda. Dan yang ketiga, dan ini poin penting ya. Krisis identitas. Ya. Krisis identitas. Nah, krisis identitas ini dimulaikan dari Daniel 1 ayat 7. Kita lihat apa dikatakan sana. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Ya, Abednego. Kenapa harus diberi nama yang berbeda? Apakah karena orang Babylon susah mau bilang Daniel, susah mau bilang Hananya, Misael, Azaria, susah di apa? Ada kan orang-orang di Amerika ini begitu sebut nama orang-orang Indonesia, sebut nama Rantung. Waduh susah sekali, saya harus kalau telepon sama orang-orang di Amerika yang itu Rantang, baru mereka bisa apa? Oh ya kok Rantung. Kalau bilang Rantung bingung mereka, apa itu tungnya itu. Apakah supaya gampang ditulis, diingat nama-nama tersebut? Ya. Kenapa harus dirubah? Well itu bukan karena supaya gampang diingat. Bukan supaya gampang ingat. Tetapi nama itu merupakan apa ya? Karakter. Yang melambangkan identitas ataupun arah kehidupan daripada seseorang. Tidak heran kita sudah bahas waktu lalu. Yakub atau Jacob. Itu namanya dari arti daripada Jacob adalah apa? Heel grabber. Seseorang yang menarik tumit kakaknya Esau dia tarik. Dialah dengan kata lain heel grabber itu adalah seorangnya apa ya? Deceiver, penipu. Lalu kemudian Tuhan rubah namanya jadi apa? Israel. Tapi jangan lupa, yang merubah-rubah nama pada umumnya di dalam Alkitab adalah seseorang yang mempunyai posisi lebih tinggi daripada yang dirubah namanya. Tidak pernah orang kecil dia rubah, Presiden Biden, saya rubah namamu jadi ini. Nggak bisa kita.
Perubahan nama itu diberikan oleh orang yang berkuasa kepada yang apa? Tidak, dalam tanda kutip, berkuasa. Supaya merubah identitas seseorang. Merubah apa? Karakter dan arah kehidupan seseorang. Itulah sebabnya Yakub menjadi Israel, Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Ya. Identitas itulah ya. Dan kita lihat, ini yang mau dirubah. Daniel artinya apa? God is my judge. Allah adalah hakimku. Nah, hakim itu bukan sesuatu yang menakutkan. Hakim itu dalam konteks apa? Yang melepaskan kita, yang menjadi juru selamat bagi kita. Kalau saya orang yang benar, tapi saya dicelakai oleh orang lain, maka saya ingin berada di pengadilan supaya hakim menyatakan, oh pendeta Rantung yang benar, ini yang salah. Itu menjadi kelepasan kita. Tidak heran, Hakim-Hakim 2 ayat 16 berkata apa? Hakim-Hakim 2 ayat 16 katakan, maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Jadi hakim itu yang melepaskan. Hakim itu adalah savior, juru selamat. Hananya berarti Yahweh is gracious. Allah, Yahweh. Ya, Yahweh itu gracious, merciful, penuh rahmat. Lalu berikutnya, Misael, who is what God is. Atau dengan kata lain, who is like God? Siapa yang seperti Allah kita? Nggak ada. Cuman dia Allah kita. Itulah yang satu-satunya. Azaria, Yahweh has help. Atau Yahweh my help. Allah adalah penolong kita. Semuanya itu nama-nama orang Yahudi yang disebut dengan istilah theophoric. Artinya theophoric adalah ada nama Tuhan di situ. Kenapa? Ada nama Tuhan. Jadi Azariah. Ya, Azariah, A itu Yahweh. Misael, L itu Elohim, Allah. Ya, Daniel, Allah. Jadi ada theophoric, ada nama-nama Allah. Kenapa? Supaya pada saat orang melihat saya, misalnya nama saya Daniel, orang bukan lihat saya, tetapi yang dia lihat L-nya itu, Allahnya itu yang dilihat. Diingatkan, kita selalu diingatkan kepada Allah. Kenapa? Karena Alkitab mengajarkan bahwa kehidupan kita, fokus hidup kita itu adalah untuk kepujian dan kemuliaan Allah. Ya. Jadi bukan untuk diri kita sendiri. Jadi pada saat nama saya disebutkan Daniel, oh jangan membanggakan diri. Banggakan apa? L. Banggakanlah Allah. Tetapi apa yang terjadi? Gantinya God is my judge dirubah jadi Beltsasar. Dari kata Bel itu adalah Marduk atau apa ya? Ilah daripada orang di Babylon. Bel melindungi raja, Beltesasar. Hananaya itu menjadi Sadrak. Kenapa? Kata Sadrak, kata Akeha, Sadrak, Ak. Itu adalah dewa bulan yang bernama Aku. Ya, dewa bulan Aku. Demikian juga Misael menjadi Mesak, sama-sama akhirannya Ak. Itu adalah juga kembali berhubungan dengan dewa bulan yang bernama Aku, dewa bulannya orang Babylon. Dan kemudian Azariah menjadi Abednego atau the servant of Nebo. The servant as of Nebo. Ini yang jadi dengan kata lain, Babylonian katakan, apa orang Babylon katakan? Hey Daniel, Allahmu itu sudah kalah. Ya. Your God is no longer your judge. Allahmu itu bukan lagi hakimmu, bukan lagi penyelamatmu. Tapi Bel yang lebih. Bel lebih daripada El. Daripada Elohim, Bel. Makanya Beltsasar. Oh, Hananaya. Allahmu itu sudah bukan lagi nih. Ya, tidak menyelamatkan kamu. Ya. Hananaya, your God is no longer merciful. God is not merciful to you. Tetapi sekarang dewa bulan yang akan menjadi apa? Terangmu. Misael. Ya. Who is God like your God? Ada yang lebih daripada Allahmu. Siapa itu? Dewa bulan kami. Lebih daripada Allahmu. Oh, Azaria. Yahweh has help. Siapa yang mau tolong kamu, Azaria? Allahmu itu tidak lagi mau tolong kamu. Tapi kamu sekarang menjadi hamba daripada Nebo. Rubah semua. Ya, menjadi identitas yang berubah. Karena Allah kami lebih kuat daripada Allah kalian. Krisis hebat ya. Krisis teologis. Krisis apa tadi? Kebudayaan. Ketiga, krisis identitas. Apa kira-kira respons Daniel,
Hananiah, Misael, Azaria. Apa kira-kira respons Daniel? Dengan krisis yang memang nyata. Nyata, ini bukan apa? Bukan perceived crisis. Bukan krisis yang akan datang atau krisis yang dipikirkan. Ini krisis nyata yang ada di depan dia. Bagaimana caranya kita dapat mengalahkan krisis-krisis dalam kehidupan ini? Mari kita terus baca. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Kata pertama yang akan kita perhatikan adalah Daniel berketetapan. Bahasa Inggrisnya dalam New King James Version, Daniel purposed in his heart. Untuk menanggapi krisis-krisis yang akan terjadi dalam dunia, persiapkan hati kita lebih dahulu. Persiapkan hati saudara dan saya. Hati dalam konteks apa? Persiapkan pikiran kita. Hati dan pikiran. Nanti ada hubungannya sedikit. Hati dan pikiran ya. Daniel 1 ayat 8 terjemahan baru kata Daniel berketetapan. Di King James Version, Daniel purposed in his heart. Bahasa Indonesianya, atau dalam bahasa Indonesia artinya bertujuan dalam hatinya. Daniel 1 ayat 8 menurut New American Standard Bible, Daniel made up his mind. Daniel mengambil keputusan, memutuskan ya, dalam pikirannya. Made up his mind, itu artinya memutuskan, mengambil keputusan melalui pikirannya. Ya. Daniel 1 ayat 8 New International Version katakan, Daniel resolved. Daniel berhati teguh dan tegas. Tidak bimbang, tidak goyang, tidak goncang. Tapi dia berhati teguh dan tegas. Kata resolve artinya apa yang dia akan lakukan bukan nanti akan dilakukan, tapi sudah dilakukan. Kenapa? Karena dia sudah melakukannya pertama-tama dari dalam hatinya terlebih dahulu. The case is closed. Krisis itu sudah dia tanggulangi. Dengan apa? Dengan sesuatu yang dia sudah apa? Made up. Yang dia sudah putuskan, teguhkan, selesaikan. Berketetapan. Jadi Daniel ini bukan apa yang dia ingin lakukan, itu bukan suatu yang tiba-tiba muncul. Aduh, apa ada krisis pendeta. Oh ya, oke, ini yang saya baru pikirkan. Ya, ini saya akan lakukan. Tidak, itu bukan tiba-tiba. Ya, tetapi itu sesuatu yang muncul dari dalam apa? Dari dalam hatinya. Berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Janganlah, Roma 12 ayat 2 katakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. By the renewing of your mind. Bahasa Inggrisnya untuk Daniel itu Roma 12 ayat 2. By the renewing of your mind. Pikiran kita. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan dalam hatinya. Karena seringkali apa yang kita pikirkan itu, tentu ada yang pikir melalui otak, perasaan dari dalam hati. Orang seringkali pikir begitu ya. Jadi, tapi dari Alkitab ya apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan oleh hati itu juga melambangkan apa yang kita apa pikirkan, sinonim. Walaupun saat ini ya, kalau Anda baca ada artikel-artikel jurnal-jurnal ilmiah yang menyatakan bahwa sesungguhnya hati manusia, hati kita itu ada little brain-nya ya, yang dinamakan intracardiac nervous system. Ya, tentunya the big boss masih di brain kita, the big boss itu masih dalam pikiran kita. Tetapi ada nerve cell di dalam hati, yaitu yang akan berkomunikasi dengan the bigger cells of brain cells di otak. Nah, itu untuk para ahli untuk apa? Mendiskusikan. Tapi Anda bisa lihat ini ya. Jadi ada little brain di dalam hati. Jadi pada saat Alkitab berkata berketetapan dalam hatinya atau berkata tentang apa? Pembaharuan akal budimu itu berbicara sesuatu yang Anda sudah pikirkan masak-masak. Anda sudah pikirkan masak-masak. Kita sudah melihat keadaan dunia kita. Kita sudah membahas tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Khotbah sampai 10 seri ya, waktu yang lalu. Kita sudah tahu apa yang akan datang. Alkitab sudah sangat jelas katakan apa yang akan terjadi di alam, di dunia sosial. Apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Not good, saudara, not good. Ya.
COVID-19 ini itu baru permulaan. Seperti meteor itu yang Tuhan berikan itu jatuh di apa? Di ujung-ujung dunia waktu lalu. Itu cuma satu apa? A taste of what is to come. Yang lebih besar. Dan pada saat menghadapi krisis-krisis entah itu sosial, masalah dalam rumah tangga, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam dunia dan lain sebagainya. Pada saat kita menghadapi krisis, make up your mind. Berketetapan dalam hati kita. Pikirkan. Ya, kenapa? Karena apa yang kita pikirkan itu akan menjadi tujuan kehidupan kita. Saya tidak tahu siapa sesungguhnya yang bilang kutipan ini. Ada yang katakan Lao Tse dan lain sebagainya. Tapi satu kutipan ini katakan apa? Jaga pikiran Anda. Watch your thoughts. They become your words. Apa yang Anda pikirkan keluar dari apa? Perkataan. Watch your words. Jaga, perhatikan kata-katamu. Karena apa yang Anda katakan akan menjadi tindakan. Watch your action. Perhatikan tindakan-tindakan kita, karena mereka akan menjadi, tindakan tersebut akan menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Watch your what? Watch your habits, kebiasaan, karena kebiasaan yang kita lakukan itu akan menjadi karakter kita. Karakter. Kalau Anda sudah biasa untuk apa? Ya, daripada belajar firman Tuhan, lihat yang macam-macam dan lain sebagainya, itu bisa menjadi habit dan itu dapat menjadi karakter. And watch your character. Ya, perhatikan karakter Anda. Karena itu akan menjadi apa? Tujuan akhir kehidupan Anda. It becomes your destiny. Jadi respons Daniel pertama dalam menghadapi krisis teologis, krisis kebudayaan, krisis identitas adalah inward purpose. Tujuan yang dia sudah apa yang menjadi tujuan Daniel? Dari dalam hatinya, yang dia pikirkan, yang dia tetapkan, yang dia selesaikan dari dalam dirinya, yaitu apa? Tidak menajiskan dirinya. Ya. Tidak menajiskan dirinya. Dan satu hal yang menarik, ada dua pelajaran penting di sini. Ya. Pada saat dia memiliki satu tujuan, ya, atau dia memiliki satu keyakinan, conviction dari dalam hatinya, dari dalam pikirannya. Dia tidak simpan-simpan. Dia tidak simpan-simpan. Ada orang pikir-pikir, aduh saya ingin menjadi umat Tuhan yang sejati. Saya ingin berada di pihak Tuhan. Tapi Anda diam-diam aja. Yang penting saya tahulah. Yang penting saya tahu sendiri. Tapi Daniel tidak simpan-simpan. Apa yang dia lakukan? Apa yang ada dalam pikirannya? Ketetapannya, kemudian apa yang terjadi? Ya, dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Lalu apa? Dia pergi kepada pemimpin pegawai istana. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya sendiri. He requested. He did not stand alone. He did not stand alone. Dia apa? Dia bagikan. Dia nyatakan apa yang ada dalam pikiran dan hatinya. Dan kadang-kadang, apa keyakinan Anda? Apa yang menjadi ketetapan, keteguhan hati Anda? Kepercayaan Anda itu berbahaya. Seberapa bahayanya? Oh, sangat berbahaya, saudara ya. Sangat berbahaya. Kenapa? Karena yang dia akan lakukan adalah melawan titah raja. Daniel 1 ayat 3 katakan apa? Lalu bertitahlah raja, lalu raja bertitah kepada Aspenas kepala istrinya, kepala istananya, bukan kepala istrinya, tapi kepala istananya. Ini harus dibuat. Daniel 1 ayat 5. Lalu raja menetapkan bagi mereka ini yang kamu apa? Buat. Dan sekarang apa yang ada dalam pikiran, ada yang apa dalam hati Daniel adalah sesuatu untuk melawan apa yang raja sudah nyatakan. Ya. Siapa yang berani melawan the most powerful man on earth? Siapa yang dapat merubah pikiran seorang raja yang berkuasa di dunia pada saat itu? Dan bahayanya ini jelas-jelas dinyatakan oleh apa? Oleh apa? Wakil raja kepada Daniel pada saat Daniel meminta. Daniel 1 ayat 10. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut. Aku takut. Takut karena apa? Ya. Takutnya apa? Untuk dia takut Daniel akan dipenggal atau jadi masalah? Enggak ya. Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat
daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Ini Daniel 1 ayat 10 ya. Sehingga raja karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja. Bahasa Indonesianya sopan sekali ya. Aku dianggap bersalah oleh raja. Bahasa Inggrisnya saudara tidak pakai tendeng aling-aling. Bahasa Inggrisnya katakan apa? But the official told Daniel, I am afraid of my lord the king, who has assigned your food and drink. Why should he see you looking worse than the other young men of your age? The king would then have my head because of you. Saya, kalau saya memenuhi permintaanmu, saya akan dipenggal oleh raja. Bahasa Indonesia, aku dianggap bersalah. Bahasa Inggris terus terang, bahasa aslinya terus terang. Hilang kepalanya, saudara ya. Tapi inilah, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Ya. Daniel, nanti kita akan lihat, ada yang dia buat. Atau ketetapan hatinya itu ada caranya tentunya. Walaupun terus terang, ini berbahaya. Sangat berbahaya. Daniel minta. Kenapa? Kenapa saya katakan berbahaya? Karena coba kita lihat, dia tidak mau makan dengan apa? Dengan santapan raja, dengan minum anggur yang biasa diminum apa? Raja. Dan kata lain dia tidak mau makan makanan apa? Makan makanan raja. Tapi Anda tahu siapa orang-orang yang saat itu hidup bersama-sama dengan Daniel di Babylon? Ya, siapa kira-kira? Kalau Anda membaca 1 Raja-Raja 25 ayat 28 itu berbicara tentang Raja Yoyakin telah ditawan oleh ayah daripada Belsasar, bukan Belsasar, Nebukadnezar, dan ayah itu yang bernama Evil Merodak, itu menawan Raja Yoyakin, lalu dimasukkan ke penjara tapi kemudian dilepaskan oleh raja. Lalu kemudian apa yang terjadi? Apa yang dikatakan? Ayat 29, maka iya, 2 Raja-Raja 25 ayat 29. Ia atau Raja Yoyakin yang juga ditawan di Babel dan kemudian dilepaskan. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya. Ayat firman Tuhan katakan dalam 2 Raja-Raja 25 ayat 29. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Makan dan minum di hadapan raja. Jadi Raja Yehuda itu makan sama-sama dengan raja. Dan sekarang Daniel bilang, saya gak mau makan makanan raja. Ini sangat riski ya. Dan dapat menjadi batu sandungan. Pada saat kegelapan kita seringkali terjadi oleh sebab praktek-praktek yang dilakukan oleh teman-teman dalam tanda kutip seiman kita. Pendeta, saya ada masalah di tempat pekerjaan. Oh, kenapa? Ya, saya mau minta untuk izin berhenti hari Sabat, tetapi tidak dikasih oleh bos. Apa alasan bos? Bukannya di Amerika ini kita bebas untuk kita bisa tulis surat untuk kebebasan beragama, maka kita tidak harus bekerja hari Sabat. Oh ya, karena bos bilang, pendeta, itu ada kamu punya teman-teman sesama orang Advent, kenapa mereka bekerja hari Sabat? Jadi apa ya? Jadi batu sandungan. Karena berkompromi dengan apa? Kebudayaan. Tapi Daniel tidak mau seperti rajanya. Raja Yoyakin, dia tidak mau seperti raja itu. Dia tidak mau. Dia mau berpegang kepada apa yang benar. Kita sudah sering mendengar pena inspirasi dari buku Education ya. Kebutuhan terbesar dari dunia adalah kebutuhan akan manusia yang tidak akan dibeli, dijual. Manusia yang di dalamnya hatinya benar dan jujur. Manusia yang tidak takut menyebut dosa dengan nama yang sebenarnya. Manusia yang hati nuraninya yang setia pada tugas sebagaimana jarum kompas tetap menunjuk ke utara. Manusia yang mau berdiri atas kebenaran sekalipun langit runtuh. Ada satu juga statement yang katakan apa? Stand up for what you believe in. Pertahankan apa yang Anda yakini. Meskipun itu berarti Anda berdiri sendirian. Ya. Tapi inilah, Tuhan tahu kalau Anda berdiri dalam kebenaran. Tuhan, God is in control. God is my judge. God is my savior. Ya. Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih
dan sayang dari pemimpin pegawai istana tersebut. Walaupun pemimpin tersebut takut, tapi inilah dalam kasih karunia-Nya Allah apa? Allah tunjukkan Daniel kepada siapa dia harus berbicara. Kepada siapa dia harus berbicara. Lalu bukan itu saja. Bagaimana caranya kita berbicara dan kapan kita berbicara. The right person to talk to. Yaitu pemimpin ini. Kapan dia harus berbicara? Kapan dia berbicara? Sebelum dia makan. Kalau dia sudah makan, maka pemimpin ini kata, loh kamu kemarin makan kok sekarang gak mau makan. Jangan pelin-pelan begitu dong. Tapi dia sebelum apa ya, masalah itu datang, sudah apa? Sebelum makanan pertama diberikan, ya, sebelum the first breakfast sudah ditutup. Ya. Lalu berikutnya, ya, kita lihat how to speak. How to speak. Satu pelajaran ya. Saya sering kali mendengar bagaimana kita bergumul. Saya sebagai orang tua kadang-kadang bergumul untuk bagaimana caranya berbicara dengan anak-anak saya. Ya. Atau anak-anak kita kadang-kadang bergumul. Bagaimana mau bicara dengan orang tua kita. Sepertinya seakan-akan tidak baku mengerti. Orang Manado bilang ya. Anak-anak tidak bisa mengerti orang tuanya, posisi orang tua. Orang tua tidak bisa mengerti bagaimana caranya berbicara dengan anak-anak. Tetapi the point is, we have to talk. Harus disampaikan, jangan simpan-simpan. Ketetapan dalam hati kita itu jangan disimpan-simpan. Nanti Jo kalau anak-anak ini so besar, baru mereka akan mengerti itu orang posisi. Jangan. Kita harus apa? Sampaikan. Tapi poinnya adalah, how do we say it? Bagaimana caranya kita menyampaikan. Dan di sini Allah mengaruniakan kepada Daniel. Bukan hanya kasih sayang dari pemimpin pegawai istana, tetapi juga how to talk. How to have a win-win situation. Berapa lama mereka harus diuji? 3 tahun. Ya kan? 3 tahun. Tapi Daniel, dia bicara dengan pegawai pemimpin ini. Adakanlah percobaan. Adakanlah percobaan. Daniel 1 ayat 12 sampai dengan 13. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Wah, hebat sekali ini cleansing diet ini. Ya, cleansing diet. Sayur untuk dimakan, air untuk apa? Diminum. Ini side story ya. Ini sebelum kita bahas selanjutnya. Saya tidak tahu, saya harus selidiki lebih dalam. Tapi ada satu penyelidikan yang terakhir ya, sehubungan dengan COVID-19. Dikatakan apa? Dikatakan bahwa tidak ada orang yang vegan mati karena COVID. Katanya, ya, saya harus lihat dulu literaturnya, saya suka sekali. Ya. Tidak ada orang yang vegan mati karena COVID. Kena COVID, ya. Kena COVID, ya. Tetapi yang plant-based, yang kena COVID, tidak ada yang mati. Kenapa? Karena autoimun yang lebih kuat yang dimiliki oleh mereka yang apa ya? Yang plant-based diet. Ya, ini cuma saya katakan tadi, ini cuma footnotes ya. Mari kita selidiki lebih lanjut. Tapi itu yang saya dengar langsung dari ada seminar. Tapi saya lebih suka bukan hanya dengar dari seminar orang-orang kesehatan, tapi saya ingin membaca literatur ataupun apa ya, artikel-artikel sehubungan dengan research tersebut. Tapi itu yang dikatakan. Jadi tidak ada salahnya dengan apa? Diet ini, plant-based diet. Kenapa? Karena ini kan dietnya di mana? Yang sudah diberikan kepada saat manusia sebelum berdosa. Ya. Dan sesudah berdosa juga masih diberikan. Nanti kemudian setelah air bah, baru makanan diet lainnya ditambahkan. Tapi inilah. Jadi dikatakan, Daniel katakan, adakanlah percobaan dengan kami. Adakanlah percobaan dengan kami. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Well, pemimpin pegawai itu, that's good enough. Cuma 10 hari. No problem. Masih ada berapa? Waduh, ada 3 tahun, cuma 10 hari. Raja juga nggak akan tahu. Kalau saya kasih makan mereka dengan sayur-sayuran dan apa? Air untuk diminum, daripadanya anggur dan lain sebagainya. Oke. Win-win situation. Win-win situation. Ya. Ada lagi. Jadi Daniel tahu cara berbicara kepada apa? Untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi ada satu lagi, Daniel bukan hanya cara tahu berbicara kepada siapa, tapi Daniel juga dapat memiliki kekuatan untuk berbicara.
Bagaimana kita tahu dia memiliki kekuatan untuk berbicara? Mari kita lihat. Daniel 1 ayat 8 katakan apa? Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Ketetapan itu dari dalam hati Daniel sendirian. Tetapi dari ayat 12 sampai 13, sekarang apa yang terjadi? Dia sendirian? Apa dia sendirian sekarang untuk dicobai? Tidak. Adakanlah percobaan dengan hambamu ini. Oh bukan. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini. Berikanlah kepada kami, biarlah kami, bukan biarkanlah saya. Dari singular sekarang menjadi plural. Apa artinya? Artinya apa keyakinan hati Daniel, ketetapan hatinya, apa iman yang dia miliki itu dia sudah bagikan kepada sahabat-sahabatnya. Dan 3 sahabatnya itu apa? Percaya, mengikuti keyakinan Daniel. Anda tahu apa artinya ini? Kalau Anda ingin menghadapi krisis, ya, dan Anda memiliki satu keyakinan ini yang terang firman Tuhan akan berikan, yang sudah Tuhan berikan kepada saya untuk melewati krisis. Jangan Anda melewati krisis dengan firman itu sendirian. Dapat kekuatan dari orang lain. Kabarkan kepada orang lain. Share conviction tersebut kepada orang lain. Sehingga ada orang-orang lain yang bersama-sama dengan Anda karena there is strength in unity, in numbers. There is strength in numbers. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 dan ayat 12 katakan apa? Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang berdua jatuh, yang seorang akan mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi sedih kalau Anda tidak punya orang lain untuk angkat Anda. Tapi melewati kegelapan dunia ini, melewati krisis dunia ini, mari kita berpegangan tangan supaya jangan gampang jatuh. Kalau kita jalan sendirian. Ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jadi keyakinan yang kita miliki itu dapat ditularkan kepada orang lain. Jangan simpan-simpan. Jadi Daniel memiliki inward purpose, ada tujuan, ada ketetapan hati. Tapi coba kita lihat ketetapan hatinya itu kemudian keluar menjadi satu apa? Praktek. Dia tidak simpan-simpan, dia keluarkan menjadi satu praktek. Daniel 1:8, mari kita kembali. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Ya, dengan minum anggur, dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Kata menajis ini bukan berarti, aduh saya ini gak boleh kena ini binatang haram ini, aduh saya tidak boleh kena sampai apa. Tangan saya jadinya kotor nih, tangan saya pegang daging haram ini. Itu bukan soal haram atau halal di luar, saudara. Kata najis ini menunjuk kepada hal yang lebih dalam. Apa itu? Bukan apa yang pegang Anda sentuh yang membuat Anda haram. Tapi Esra 2 ayat 62 berbicara tentang Gaal ini, najis itu. Dikatakan apa dalam Esra 2 ayat 62? Mereka itu menyelidiki, orang-orang zaman Esra ya, menyelidiki apakah nama mereka, para imam ini ya, apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan iman. Jadi, najis atau tidak najis itu bukan berhubungan dengan hal-hal luar, tetapi najis kenajisan atau kehalalan dalam arti pada saat kita memegang satu posisi tertentu. Dan bagi Daniel, posisi dia adalah umat Allah. Bukan anak-anak dunia, bukan pegawai Nebukadnezar, bukan orang Babylon, bukan orang Amerika, orang Indonesia, orang ini dan itu. Tetapi kita adalah umat-umat Allah. At the end of the day, pada akhir dunia ini, kita hanya akan berada di mana? Apakah kita memiliki tanda meterai sebagai anak Allah atau memiliki tanda binatang di dahi dan di tangan kita? Identitas kita.
Itulah jabatan keimamatan kita. Kepantasan. Jadi bagi Daniel, kalau dia makan dengan makanan raja, maka dia bersatu dengan raja. Dia menjadi orang Babylon. Dia menjadi umat-umat dunia. Tetapi pada saat dia memisahkan dirinya, dia berani tampil beda. Dia menyatakan, well, identitas saya adalah anak-anak Tuhan. Identitas. Dia kemukakan dari luar. Ada orang yang keyakinannya mereka simpan-simpan. Orang tidak tahu mereka itu umat Tuhan atau bukan umat Tuhan. Kenapa? Karena cara mereka, cara kehidupan mereka, cara mereka berpakaian, cara mereka berbicara, cara mereka berpikir, apa yang mereka lihat, apa yang mereka nonton, apa yang mereka lakukan, tidak ada bedanya dengan orang dunia. Tidak ada bedanya dengan orang dunia. Nah, saya tidak sedang menyatakan, waduh Anda harus jadi orang seperti apa ya, seperti orang-orang di Pennsylvania yang hidup terpisah dari orang lain. Saya tidak berbicara sehubungan dengan penampilan luar saja. Tapi mari kita lihat bahwa identitas kita itu pertama-tama keluar dari dalam ketetapan hati kita. What do we want to see? What do we want to think? What do we want to say? Apa yang kita mau katakan? Apakah perkataan kita? Ada sampai orang bilang, waduh ini agama orang-orang ini, mereka tidak makan babi tapi mulutnya seperti mulut babi. Aduh. Jangan kita berpikir bahwa pendeta yang penting kan hati saya. Apa yang di luar hati saya itu kan nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Apa yang saya mau nonton, apa yang saya mau katakan, saya harus sama-sama dengan dunia dong. Nanti kalau saya berbeda dengan orang dunia, saya dikatakan sok suci kamu. Tua lah, orang tua lah kamu ini, dan lain sebagainya. But, apa yang ada ketetapan dalam hati kita, harus terlihat dari apa? Outward practice, praktis luar. Kenapa praktis luar? Apa yang kita katakan, keadaan kehidupan kita adalah satu pekabaran yang menyatakan apakah kita anak-anak Tuhan atau anak-anak dunia. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Tetapi Raja Nebukadnezar, orang-orang dunia akan mencoba menarik kita dari satu identitas sebagai anak Tuhan untuk menjadi serupa dengan dunia. Para nabi dan raja, halaman 481 katakan, sang raja tidak memaksa orang-orang muda Ibrani itu untuk meninggalkan iman mereka lalu menyembah berhala. Tidak, dia tidak buat begitu. Tetapi raja mengharapkan dapat melakukan hal itu dengan apa? Secepatnya. Begitu? Tidak. Tulisan pena inspirasi katakan apa? Tetapi raja mengharapkan dapat melakukan, merubah orang-orang meninggalkan iman, kehilangan iman mereka dengan perlahan-lahan. Setan itu pintar, saudara. Ya. Dia tidak akan merubah identitas kita langsung hilang. Tidak. Perlahan-lahan. Sehingga kita tidak lagi tahir sebagai anak-anak Allah. Ya. Tidak perlahan-lahan. Ya, dikatakan apa? Sang raja tidak memaksa orang muda Ibrani meninggalkan iman mereka lalu menyembah berhala, statement selanjutnya ya. Tetapi ia mengharapkan dapat melakukan hal itu dengan perlahan-lahan, dengan memberi mereka nama-nama yang melambangkan penyembahan berhala, dengan membawa mereka setiap hari berhubungan akrab dengan kebiasaan-kebiasaan menyembah berhala, dan di bawah pengaruh upacara-upacara perbaktian orang kafir yang memikat. Dunia akan sangat memikat. Ia berharap untuk membujuk mereka meninggalkan agama bangsa mereka dan bersatu dengan perbaktian orang-orang Babel. Saudara-saudara, Roma 12 ayat 2 sudah katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Milikilah ketetapan dalam hati kita. Milikilah outward practices. Yang berdasarkan dari dalam hati. Bukan supaya orang lihat kita orang suci. Bukan. Tetapi sesuatu yang kita sudah yakini. Supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik. Yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Kiranya perenungan ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.